Tenaga kerja wanita TKW asal Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara mengungkap dugaan penganiayaan yang dialaminya selama bekerja di negara Oman. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Imigrasi Indonesia BP3MI Sulawesi Tenggara menduga adanya unsur tindak pidana perdagangan orang TPPO terhadap PMI tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan Sinta Puspita langsung dari Sulawesi Tenggara. Sinta, selamat siang. Apa tindak lanjut pasca adanya laporan terkait penganiayaan terhadap tenaga kerja wanita di Oman ini? Ya, baik, terima kasih. Oke, selamat siang pemirsa. Dugaan kasus tindak pidana ini terjadi di Oman ini kemudian mencuat setelah salah seorang warga negara Indonesia berinisiatif perempuan ini kemudian mengungkapkan ceritanya di postingan di media sosial pribadinya dan ini 26 lalu bahwa dirinya mengalami tindak kekerasan selama 3 bulan bekerja di Oman dari majikannya begitu, dan selama 2 bulan terakhir inisial E ini merasa sakit, namun demikian majikannya tetap memaksanya untuk tetap bekerja, dan ia menceritakan bahwa ia mendapatkan kekerasan dari majikannya, termasuk mendapatkan pukulan dan juga dugaan kekerasan seksual atau pelecehan. Begitu dari majikannya selama bekerja di Oman. Dan dari informasi lebih lanjut yang telah kami dapatkan dari tim rujukan yang turun ke Kabupaten Konawe sendiri, bahwa korban ini diketahui membuat paspor di kantor imigrasi Bogor, Jawa Barat begitu, dan menyikapi situasi ini pemerintah melalui Balai Pelayanan Perlindungan Imigran Sulawesi Tenggara atau BP3MI Sulawesi Tenggara mengungkapkan bahwa inisial korban dugaan TPPO berinisial ini masuk atau berangkat ke Oman ini secara non prosedural. Dari konfirmasi yang kami dapatkan dari Kepala BP3MI Sulawesi Tenggara Laude Askar yang mengungkapkan bahwa korban ini tidak tercatat dalam sistem komputerisasi pelayanan terpadu atau SISKOP 2MI yang menjadi basis data resmi para imigran yang bekerja di luar negeri begitu. Selain itu, inisial IP ini juga tidak menggunakan visa kerja, melainkan menggunakan visa ziarah atau wisata begitu, sebab dari tahun 2015 pemerintah Republik Indonesia juga secara resmi menghentikan pengiriman pekerja rumah tangga ke wilayah Timur Tengah. Dan untuk informasi lebih lanjut, berikut titipan wawancara dari Kepala BP3MI Sultra Laude Askar. Ya, sepemahaman mereka dia berangkat secara prosedural. Namun kami dari BP3MI Sulawesi Tenggara lagi membutuhkan dokumen pendukung untuk membuktikan apa benar dia berangkat secara prosedural atau tidak. Namun di sisi lain saya kira bukan hanya persoalan dia berangkat prosedural atau tidak, harus kita benar-benar pastikan keselamatan keamanan yang bersangkutan di negara Oman itu sendiri. Meskipun pekerja migran berinisial E ini masuk prosedural, namun juga BP3MI menekankan bahwa negara tetap negara Indonesia yang berada di luar negeri begitu. Dan BP3MI saat ini juga sudah melakukan lembaga dan instansi terkait serta melakukan kunjungan ke rumah kediaman keluarga korban yang berada di Kabupaten Konawe untuk memastikan langkah pemulangan secara hukum. Untuk sementara demikian dari Sulawesi Tenggara, kembali ke studio Jakarta. Baik, terima kasih Sinta Puspita melaporkan dari Kendari, Sulawesi Tenggara.